جزاك الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwani wa akhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa taala selalu diberikan keberkahan oleh Allah azza wa jalla. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa taala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat melanjutkan mabahas kita, kajian rutin kita tentang kitab Al-Bahrul Ra'iq fi Zuhdi wal Raqa'iq, kitab tentang tazkiyatun nafs, kitab tentang penyucian jiwa, pembersihan hati, karya dari Syekh Dr. Ahmad Farid hafizahullah taala. Kita berdoa kepada Allah azza wa jalla, semoga Allah azza wa jalla selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang benderang akan ilmu syar'i, itu zaman as-sunnah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan berbahagia ini insyaallah taala kita akan membahas dan menjelaskan tentang apa saja yang bisa dilakukan ketika seseorang berdakwah di jalan Allah azza wa jalla, atau bagaimana cara seseorang berdakwah kepada manusia. Dan ini kepada siapapun, ini pertanyaan yang sering ditanyakan biasanya. Bagaimana saya berdakwah kepada orang tua saya, Pak Ustadz? Bagaimana saya berdakwah kepada anak saya, Pak Ustadz? Bagaimana saya berdakwah kepada saudara saya, dan seterusnya. Nah, kita jadikan satu kajian, beberapa kiat, beberapa tips agar seseorang bisa berdakwah di jalan Allah azza wa jalla. Seseorang bisa mengetahui apa saja cara-cara, kiat-kiat ketika dia berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala ini. Kita tahu bersama, untuk memperbaiki seseorang itu jelas memerlukan ilmu tersendiri agar orang tersebut mau menerima dakwah. Jadi yang paling terpenting yang kemarin sudah kita bahas tentang tiga modal dalam berdakwah: al-ilmu, ar-rifqu, as-sabru. Berilmu, lemah lembut, dan juga sabar. Ini tiga modal yang sangat luar biasa. Tidak berhak seseorang berdakwah di jalan Allah azza wa jalla ketika dia tidak memiliki tiga modal ini. Ini tiga modal yang luar biasa pentingnya bagi setiap muslim dan muslimah ketika dia ingin berdakwah di jalan Allah tabaraka wa taala. Nah, pada kesempatan berbagi ini kita akan lebih rincikan apa saja yang bisa kita lakukan, atau kiat-kiat apa saja, cara seperti apa sehingga orang mudah-mudahan bisa menerima dakwah kita. Nah, jadi ada uslubnya, ada caranya ketika seseorang berdakwah di jalan Allah azza wa jalla, nggak serampangan, nggak sembarangan. Apa saja kiat-kiat tersebut? Yang pertama jelas senantiasa mengikhlaskan niat. Senantiasa mengikhlaskan niat dan mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menasihati. Ini yang pertama nih. Senantiasa mengikhlaskan niat dan mengikuti sunnah Nabi dalam menasihati. Senantiasa mengikhlaskan niat kita karena Allah azza wa jalla ketika kita berdakwah di jalan Allah, dan jangan lupa senantiasa mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita berdakwah di jalan Allah azza wa jalla.
Amrun niyah, amrun azim. Perkara niat ini perkara yang luar biasa besarnya dalam Islam. Segala sesuatu tanpa niat yang benar akan jadi debu yang berterbangan. Ibadah apapun yang dilakukan tanpa niat yang benar, maka ibadah tersebut tidak akan bernilai di sisi Allah Azza wa Jalla, bahkan sebaliknya akan memadaratkan dirinya kalau ibadah niatnya tidak benar. Nah, salah satu hal yang wajib kita luruskan niat kita ketika kita ingin melakukan hal ini adalah berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Ketika seseorang berdakwah di jalan Allah, ketika seseorang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, maka dia wajib mengikhlaskan niatnya karena Allah Azza wa Jalla. Dia wajib mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam dia berdakwah di jalan Allah Tabaraka wa Taala. Bahkan dengan niat yang ikhlas ini bisa jadi sesuatu yang mungkin di kepalanya itu mustahil bisa jadi mungkin. Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan. Nah, jadi jangan lupa ketika saya ingin menasihati orang, saya ingin dakwahkan orang, saya ingin menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada manusia, yang paling pertama hati saya gimana? Niat saya seperti apa? Niat saya seperti apa ketika saya dakwahkan orang nih? Ketika saya menyuruh orang untuk berbuat yang ma'ruf atau melarang orang untuk berbuat yang mungkar, niat saya seperti apa? Niat saya seperti apa? Subhanallah. Ini sangat luar biasa pentingnya di dalam Islam ketika apa? Ketika seseorang ingin melandasi dakwahnya atau apapun itu, kebaikan-kebaikan jelas subhanallah, maka dia harus landasi dengan ini. Niat yang benar, ittiba'ur rasul. Selalu seperti itu selalu. Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dalam surat Al-Bayyinah ayat kelima. Dan tidaklah kalian diperintahkan, dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali hanya untuk mengikhlaskan, memurnikan ibadah hanya kepada Allah dengan menegakkan agama yang lurus ini. Ikhlas, salah satunya berdakwah. Menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar wajib ikhlas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya segala sesuatu tergantung niatnya dan akan dibalas sesuai dengan apa yang diniatkan. Perhatikan baik-baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila 'amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang melakukan satu amalan, amalan tersebut tidak pernah diperintahkan oleh kami, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka amal tersebut tertolak. Maksudnya di sini apa? Dua hal nih. Dalam dakwah dua hal sebenarnya. Niatnya harus benar, caranya harus benar. Niatnya harus lurus karena Allah Azza wa Jalla ikhlas, dan caranya harus benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, niat dan cara. Karena banyak orang niatnya benar, caranya salah. Atau caranya benar, niatnya salah. Dua ini harus tegak nih. Ketika seseorang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, dua ini harus tegak dalam dirinya. Niat yang benar, cara yang benar. Ini kiat yang pertama. Untuk dirinya jelas. Karena la yata'athar, nggak akan pernah memberikan pengaruh ketika hatinya dia tidak ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, ketika dia berdakwah di jalan Allah, ketika dia menasehati orang, ketika dia menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, tapi hatinya bukan ikhlas karena Allah, biasanya pengaruhnya sedikit atau bahkan tidak berpengaruh. Apa kata para ulama? Inna dzikra idza kharaja minal qalbi waqa 'alal qalbi. Sesungguhnya peringatan apabila keluarnya dari hati, maka akan masuknya ke hati pula. Wa inna dzikra idza kharaja minal lisani lam yatajawaz ilal adhan. Tapi kalau peringatan itu hanya keluar dari lisannya saja, bukan dari lubuk hatinya yang paling dalam, bukan dari keikhlasannya, maka biasanya hal yang hanya lewat di telinga manusia. Subhanallah. Pentingnya seseorang ketika berdakwah di jalan Allah, menasihati orang, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar dengan ikhlas dan ittiba'ur rasul. Yang kedua, nasihati dengan kalimat-kalimat yang lembut, sopan dan menyentuh. Ini nasihati manusia dengan kalimat-kalimat yang lembut, dakwahi manusia dengan kalimat-kalimat yang lembut,
sopan dan menyentuh. Dan inilah cara dakwah yang dicontohkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para ulama salaf. Kenapa? Karena hukum asal berdakwah adalah arif. Hukum asal berdakwah adalah lemah lembut. Hukum asalnya adalah lemah lembut. Walaupun terkadang kelemah lembutan ini bisa berubah jadi ketegasan, betul. Tapi hukum asalnya lemah lembut, jangan dibalik. Bukan hukum asalnya tegas, keras, sesekali lemah lembut. Salah. Hukum asalnya lemah lembut dalam dakwah ini. Tapi terkadang kelemah lembutan, sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin tentang masalah hikmah, betul ya. Nah, terkadang kelemah lembutan ini bisa berubah jadi ketegasan, dan memang itu diperlukan dalam dakwah terkadang. Tapi hukum asalnya apa? Lemah lembut. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah taala berkata, "Hadzal 'asr 'asrur rifq was sabr wal hikmah." Zaman ini adalah zamannya berlemah lembut, sabar dan hikmah dalam berdakwah. Allahu akbar. Zaman ini nih, zaman sekarang adalah zamannya berlemah lembut, sabar, hikmah dalam dakwah. Walaysa 'asru syiddah, dan bukan zaman ketika keras. Itu zaman ketika apa? Zamannya bersikap keras, bukan. Bukan zamannya bersikap keras. An-nas aktsaruhum fi jahl. Kenapa? Karena kebanyakan manusia di dalam kejahilan. Allahu akbar. Lihat bagaimana alimnya beliau nih Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ini menunjukkan bahwa seorang ulama pasti mengetahui fiqhul waqi'. Bohong dusta orang yang mengatakan bahwa apa? Mereka nggak tahu fikih waqi'. Fikih waqi' itu maksudnya fikih realita gitu. Lihat contohnya nih. Beliau mengatakan an-nas aktsaruhum fi jahl. Kebanyakan manusia itu dalam kejahilan zaman sekarang. Allahu akbar. Fi ghaflah, dalam kelalaian, wa itharud dunya, mengutamakan dunia. Fala budda minas sabr, maka wajib untuk sabar ketika berdakwah. Wala budda minar rifq, wajib berlemah lembut di dalam dakwah. Hatta tasilu da'wah, sehingga dakwah ini bisa sampai kepada mereka. Allahu akbar. Sehingga dakwah ini bisa sampai kepada mereka. Wa hatta yablughun nas wa hatta ya'lamu, sehingga dakwah ini bisa tersampaikan kepada manusia agar mereka mengetahui tentang dakwah yang hak ini. Allahu akbar. Jadi hukum asal dakwah, saya ulang apa tadi? Lemah lembut. Lemah lembut. Terlebih lagi memperbaiki, mengoreksi kebiasaan suatu kaum. Itu lebih luar biasa lagi, betul ya? Mengoreksi kebiasaan suatu kaum yang mungkin sudah bertahun-tahun. Kalau tidak ada lemah lembut, luar biasa beratnya itu. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Syarhul Mumti' mengatakan, "Yanbaghi li talabatil ilm an yanhabun nas." Hendaklah para penuntut ilmu itu memperingatkan manusia. Walakin birrifq, akan tetapi dengan cara yang lemah lembut. Li'anna al-'amma idza ankara 'alaihim ma'tadawhu nafaru. Karena kebanyakan manusia jika diingkari sesuatu hal yang sudah jadi kebiasaan mereka biasanya lari menjauh. Fa idza atau bi hikmah wallin qabilu. Akan tetapi kalau didatangi dengan cara yang hikmah, dengan lemah lembut, mereka akan menerimanya insyaallah. Allahu akbar. Dan dakwah ini jelas perkara yang agung, luar biasa, wajib dengan kelemah lembutan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yunza'u min syai'in illa syanah." Sesungguhnya sifat kelemah lembutan tidaklah berada pada sesuatu kecuali akan menghiasi sesuatu tersebut. Dan tidaklah sifat kelemah lembutan dicabut dari sesuatu kecuali akan merusak dari sesuatu tersebut. Salah satunya jelas apa? Ad-da'watu ilallah. Berdakwah di jalan Allah tabaraka wa ta'ala, ini lebih luar biasa lagi, Masya Allah. Dan saya katakan tadi ya, walaupun terkadang betul kelemah lembutan ini bisa berubah jadi ketegasan dalam satu waktu yang memang dibutuhkan. Nabi SAW berdakwah secara lemah lembut, tapi juga ada peperangan, betul ya? Ada perang Badar, perang Uhud, perang Ahzab, dan seterusnya. Tapi sekali lagi, hukum asal dakwah adalah kelemah lembutan. Kalau tidak, manusia pasti akan lari dari kita semua. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-159, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Maka disebabkan rahmat dari Allah lah engkau ya Muhammad bisa berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras,
lagi berhati kasar, tentulah mereka pasti akan menjauh dari sekelilingmu, wahai Muhammad. Allahu Akbar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilmunya sudah nggak pernah kita ragukan, tapi kalau tidak ada kelemah lembutan, lari manusia. Maka perhatikan baik-baik yang kedua nih, ketika seorang berdakwah di jalan Allah Azza wa Jalla, menasihati orang, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, maka nasihati dengan kalimat yang lembut, sopan, menyentuh. Kalau perlu sebelum nasihati tulis. Tuh deh, yang saya mau ngomongin apa aja nih, tulis. Hingga benar-benar apa? Tertata rapi insya Allah. Yang ketiga, berusaha meraih simpati manusia yang akan kita dakwahi terlebih dahulu. Berusaha meraih simpati orang atau manusia sama aja. Berusaha meraih simpati orang yang akan kita dakwahi terlebih dahulu. Jadi berusaha meraih simpati orang yang akan kita dakwahi terlebih dahulu. Dengan cara berbuat baik kepadanya dan memenuhi hak-haknya. Dengan cara berbuat baik kepadanya dan memenuhi hak-haknya. Jelas yang di dalam koridor syariat ya. Berbuat baik kepada orang tersebut ketika perbuatan itu memang baik menurut syariat, bukan perbuatan baik menurut orang itu. Kalau perbuatan baik menurut orang itu ternyata maksiat, ya jangan, nggak bisa. Nah, dengan cara berbuat baik kepadanya dan memenuhi hak-haknya. Ini yang ketiga nih. Jadi berusaha sebelum kita dakwah kepadanya, ambil hatinya dulu. Ambil simpatinya dulu. Baru ketika sudah dia mungkin senang dengan kita, dia simpatik dengan kita, maka kemudian apa? Kita bisa berdakwah kepadanya. Dengan cara seperti apa? Macam-macam. Dengan cara apa? Berbuat baik kepadanya, memenuhi hak-haknya, berakhlakul karimah, tunjukkan akhlak mulia kepadanya. Sehingga orang yang kita mau dakwah ini paham bahwa kita ini inginkan kebaikan bagi dirinya gitu. Bukan inginkan keburukan. Nah, yang sering nggak sampai ini ketika kita dakwahkan manusia, yang sering tidak sampai kepada orang yang kita dakwahi ini adalah apa? Orang itu tidak mengetahui bahwa kita menginginkan kebaikan kepadanya. Nah, ini yang repot nih. Betul ya? Orang itu tidak sadar bahwa kita menginginkan kebaikan kepadanya. Sehingga ketika kita mengetahui, memberitahu kepadanya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar kepadanya, yang ada di benaknya, oh, orang ini ngelarang-larang aja nih. Oh, orang ini bawel nih. Oh, orang ini beginilah. Nah, ini penting nih, Bang. Ini penting luar biasa nih. Nah, kalau kita sudah mengambil simpati dirinya, mengambil hatinya dengan berbuat baik kepadanya, menunjukkan akhlakul karimah kepadanya, menunaikan hak-haknya luar biasa, membantunya dan lain sebagainya. Wah, luar biasa, Masya Allah. Contohnya apa? Orang tua. Betul ya? Contohnya orang tua luar biasa. Oh, itu luar biasa ketika seorang anak selalu membantu orang tuanya, nggak pernah malas, berakhlakul karimah kepada orang tuanya, membahagiakan orang tuanya. Kemudian apa? Berpikir selalu memberikan kebaikan kepadanya, terus luar biasa. Sehingga orang tuanya paham nih, anak saya ini ternyata mau berikan kebaikan ke saya, kok masa saya tolak sih? Nah, ini yang sering miss nih, antara orang yang mau menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, antara orang yang mau menasehati, antara orang yang berdakwah dengan orang yang didakwahi. Nggak ketemu terkadang. Kita inginkan kebaikan kepadanya, tapi dia menyangka diri kita bawel kan gitu. Dia menyangka diri kita ingin ngelarang dirinya. Padahal enggak, kita inginkan kebaikan kepadanya. Kalau kita tidak inginkan kebaikan kepadanya, kita nggak mungkin nasihati dia. Kita nggak mungkin berdakwah kepadanya. Karena nasihat itu kan gitu, menginginkan kebaikan dari orang yang dinasihati kan gitu. Maka salah satu caranya adalah apa? Meraih simpatinya terlebih dahulu. Itu kan macam-macam cara. Selama cara itu dihalalkan, silahkan kan gitu. Nah, jiwa itu diciptakan oleh Allah cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Itu pasti deh. Jiwa itu diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla itu akan cinta, simpatik kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Coba misal. Nah, ini akan nyambung juga nanti sama yang keempat nanti insya Allah. Kita datang ke satu daerah, bawa satu truk makanan, bagi-bagi kepada daerah tersebut. Bagi-bagi aja.
Sudah selesai. Datang lagi bulan depan 1 truk lagi, misal contohnya. Ternyata Allah berikan kelebihan masalah harta mungkin, datang lagi, kasih bagi-bagi lagi makanan luar biasa. Bulan ketiga datang lagi, bagi-bagi makanan, kan gitu ya. Bulan ketiga atau bulan keempat, bacakan satu hadis misal kepada mereka. Atau kalau memang kita nggak bisa, misal datangkan satu ustadz sebelum bagi-bagi makanan, boleh nggak antum semua dengerin kajian dulu sebentar aja, 15 menit, setengah jam. Insya Allah Ta'ala orang akan dengar itu. Ketika ngelihat muka kita, wah bapak baik ini datang lagi nih, mau ngasih kita makanan lagi nih. Betul ya? Contohnya itu. Makanya yang keempat, yang nyambung yang keempat, cara yang keempat, berikan hadiah kepadanya agar bisa meluluhkan hatinya. Ini cara yang keempat nih, nyambung. Ketiga sama keempat nih nyambung. Tapi yang ketiga lebih umum, yang keempat lebih khusus, hadiah. Memberikan apa? Hadiah kepada orang yang kita mau dakwah ini, kasih hadiah dulu, kan gitu ya. Berikan hadiah kepadanya agar bisa meluluhkan hatinya. Tapi kalau yang ketiga lebih umum, mengambil simpati dirinya. Salah satu mengambil simpatinya dengan cara yang keempat, memberikan hadiah kepadanya bisa. Oke, saya katakan dari contoh. Berbakti pada orang tua, bisa berikan apa? Berikan hadiah luar biasa kepada orang tua, bahkan mungkin sampai dirinya nggak takut bangkrut sama sekali kalau berikan hadiah kepada orang tua. Itu the best banget, luar biasa, Masya Allah. Disebutkan apa dari Abdullah bin Umar, ada seseorang laki-laki dari negeri Yaman mengelilingi Ka'bah sambil menggendong ibunya di atas punggungnya sambil bersyair. Orang itu kemudian bertanya kepada Abdullah bin Umar, wahai Abdullah bin Umar, apakah aku telah membalas budi baik ayahku? Maka Abdullah bin Umar mengatakan, belum, engkau belum membalas budi baiknya meski hanya setarik nafas yang keluar dari lisan ibumu ketika melahirkan dirimu. Allahu Akbar. Tapi syahid dari bahasan kita adalah orang ini menggendong ibunya ketika tawaf. Nah, menunjukkan apa? Menunjukkan ingin mengambil hati ibunya. Ingin menarik simpati ibunya. Ini penting luar biasa. Makanya saya sering katakan, kita ketika menuntut ilmu agama Allah, duduk di kajian, harusnya semakin lama ngaji, semakin berbakti pada orang tua, kan gitu. Semakin lama ngaji, semakin baik seorang suami kepada istri. Semakin lama ngaji, semakin baik istri kepada suami, semakin nurut istri kepada suami, kan gitu. Bukan sebaliknya, semakin lama ngaji, semakin menunjukkan akhlak yang buruk. Ini salah berarti. Harusnya semakin lama ngaji, semakin baik. Misal seorang suami, misal yang dulunya na'udzubillah mungkin sering main tangan pada istrinya, sering mengeluarkan kata-kata buruk kepada istrinya. Ketika ngaji berubah itu semua. Berubah itu semua. Jadi orang akan melihat bukti real. Makanya para sebagian ulama di antara Imam Hasan Basri mengatakan apa? Dakwahilah manusia dengan akhlakmu, bukan hanya dengan lisanmu. Istrinya ketika dia sudah ngaji nih, semakin lama ngaji semakin patuh, nurut sama suaminya, nggak pernah membangkang, luar biasa. Selalu menservis suaminya luar biasa. Khadijah radhiyallahu anha luar biasa, wanita terbaik. Kalau kita baca bagaimana profil Khadijah, Allahu Akbar. Pantas manusia ini, wanita ini salah satu menjadi wanita terbaik. Selama 25 tahun kurang lebih menikah dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak pernah satu kali pun mengangkat suaranya di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan, capek, letih, mengurus 6 anaknya bahkan lebih luar biasa. Tapi juga mengurus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan luar biasa. Luar biasa, Masya Allah, Khadijah radhiyallahu anha. Jadi yang ketiga dan keempat ini nyambung, subhanallah. Yang ketiga berusaha meraih simpati orang yang kita dakwahkan itu terlebih dahulu. Sebelum kita dakwahkan, kita ambil simpatiknya dulu dengan cara berbuat baik kepadanya atau memenuhi hak-haknya. Yang keempat adalah memberikan hadiah kepada dirinya. Kasih hadiah, kasih hadiah, kasih hadiah. Tahadu, tahabu. Salinglah kalian memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Ketika seorang sudah saling mencintai, Allah, kenikmatan besar, Masya Allah, bagi orang tersebut ketika dia saling mencintai, dan akan timbul insya Allah kenikmatan-kenikmatan ketika dia berdakwah di jalan Allah, akan diterima insya Allah. Bismillah. Yang kelima, ajaklah dia ke majelis ilmu, majelis ta'lim, untuk menambah iman dan ilmunya.
Jadi kalau kita nggak bisa nyampein, misal kita ngajak orang yang kita mau dakwahkan ke majelis ilmu. Ayo Pak, Bu, ada majelis ilmu di sini, masya Allah bagus, Ustadznya masya Allah, kan gitu misalnya. Ayo, apa, teman kita mungkin, saudara kita mungkin, istri kita mungkin, suami kita mungkin, anak kita mungkin, siapapun itu, ayo kita ke majelis ilmu. Kita ke salah satu taman dari taman-taman surga di dunia, majalisul ilm. Subhanallah, kenikmatan besar, kita akan dapatkan kenikmatan sakinah, kita akan dicurahkan rahmat oleh Allah Azza wa Jalla, kita akan diliputi malaikat, didoakan kebaikan luar biasa oleh malaikat, kita akan disebut nama-nama kita, bahkan dibanggakan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang menuntut ilmu, yuk kita ke majelis ilmu. Ajak mereka ke majelis ilmu, subhanallah. Sehingga nanti ketika majelis ilmu tersebut, ya insya Allah Ta'ala akan bisa apa? Mengubahnya. Ada satu orang, masya Allah, diajak seorang istri ngajak suaminya, susah diajak ke majelis ilmu. Tapi istrinya berusaha terus, masya Allah. Enak, coba aja insya Allah bang. Datang sekali aja. Subhanallah, datang satu kali, kenikmatan, keenakan. Datang terus luar biasa. Bahkan sampai ketika istrinya nggak bisa, suaminya datang sendiri ke majelis ilmu. Kan itu luar biasa kenikmatan, masya Allah, yang Allah Azza wa Jalla berikan. Karena kita sekali lagi kita nggak tahu sama sekali perbuatan atau perkataan kita yang mana kepada manusia yang Allah bukakan hatinya untuk menerima dakwah. Kita nggak tahu. Salah satunya bisa jadi dengan apa? Mengajaknya ke majelis ilmu sehingga lembut hatinya, imannya bertambah, ilmunya bertambah. Ajak mereka ke majelis ilmu. Dan memang ngajaknya harus pinter-pinter nih, kawan. Harus ada strategi, betul ya? Misal seorang pemuda, nah ini biasa beda nih. Cari majelis apa? Majelis ilmu yang memang apa? Untuk anak muda, ustaz-ustaz memang cocok untuk anak muda. Datang. Nih, nak, ini kelihatan ustaznya cocok banget anak muda. Pak Agus, Zain, masya Allah nih. Nah, kita datang yuk. Padahal ini apa? Ini orang tuanya. Karena ya, dia ingin dakwahkan anaknya sebenarnya kan gitu. Ingin dakwahkan anaknya, subhanallah. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan bagi diri untuk berdakwah. Ini yang kelima. Yang keenam, kuatkan kesabaran dalam memohon dan menunggu datangnya hidayah Allah. Nah, harus super sabar nih ketika dakwah. Kuatkan kesabaran dalam memohon dan menunggu datangnya hidayah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kuatkan kesabaran kita. Gak bisa orang sekali, dua kali, tiga kali. Ada yang bisa langsung dapat hidayah, ada, sahih, betul. Tapi banyaknya enggak kan gitu. Sekali coba, dua kali coba, tiga kali coba, 10 kali coba, 20 kali coba, 30 kali coba. Kita nggak tahu percobaan kita keberapa yang kita dakwahkan orang, baik perbuatan atau perkataan kita, yang ternyata Allah bukakan hatinya. Kuatkan kesabaran kita dalam memohon dan menunggu datangnya hidayah Allah Azza wa Jalla kepada orang yang kita dakwahi tersebut. Dan yakinlah Allah Azza wa Jalla akan berikan apa? Hidayah kepadanya. Insya Allah Allah akan berikan hidayah kepadanya. Saya teringat satu cerita seorang ibu luar biasa, masya Allah, memiliki 3 anak. Anak pertama dan anak kedua, masya Allah, tabarakallah. Anak yang bisa dikatakan anak saleh dan saleh, insya Allah. Anak yang ketiganya Allah Azza wa Jalla takdirkan jauh dari agama Allah. Jauh. Maka bisa dikatakan mungkin semua keburukan dia lakukan. Jadi sangat jauh luar biasa dari anak pertama dan kedua dengan yang ketiga. Tapi ibu ini nggak pernah putus asa untuk berdoa kepada Allah Azza wa Jalla dan sabar luar biasa dalam menunggu datangnya hidayah kepada anaknya dan yakin anak saya insya Allah Allah akan berikan hidayah kepadanya. Sabar. Jadi setiap ketemu anaknya yang satu kedua, ibunya selalu ngomong, doakan adikmu jangan lupa. Doakan selalu adikmu. Anaknya ngomong kepada ibunya, oh iya insya Allah bu, ibu juga jangan lupa untuk doakannya. Oh iya, kalau ibu selalu insya Allah. Lama luar biasa bertahun-tahun bisa dikatakan. Allah Azza wa Jalla bukakan hati anak yang ketiga ini untuk menerima hidayah. Dapat, Masya Allah. Dapat, Allah, nikmatnya luar biasa. Senangnya seperti apa ibu itu, terbayangkan. Senangnya luar biasa, hatinya berbunga-bunga. Bahkan sekarang anak yang ketiga ini membantu dakwah di jalan Allah Azza wa Jalla. Coba bayangkan. Jadi bukan hanya dapat hidayah Allah Azza wa Jalla, tapi anak yang ketiga ini di antara kesibukannya membantu dakwah sunnah. Bayangkan, luar biasa. Dapat plus itu. Ibunya udah meninggal sekarang. Allahu Akbar.
Kenikmatan besar yang dapatkan luar biasa ibunya tuh. Dari 3 anaknya yang tiga-tiganya ini luar biasa, masya Allah. Salah satunya yang ketiga ini membantu dakwah sunnah luar biasa, masya Allah. Nah, jangan putus asa. Kuatkan kesabaran kita dalam memohon dan menunggu datangnya hidayah Allah Azza wa Jalla kepada orang-orang yang kita dakwah ini. Yakin Allah Azza wa Jalla akan berikan hidayah kepada. Perbesar harapan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketujuh, berarti apa? Lakukanlah sholat malam. Nah, nyambung nih 6 sama 7 nih. Lakukanlah sholat malam, memohon dan menangis kepada Allah Azza wa Jalla agar orang tersebut diberikan hidayah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Luar biasa, masya Allah. Bangun di tengah malam, doakan orang-orang yang kita dakwahi agar Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada mereka. Ini jarang kita lakukan, ya kawan. Kita hanya bisa berdakwah mungkin dengan lisan kita kepada manusia, tapi kita lupa berdakwah dengan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Karena kita mengetahui bersama yang memiliki hati manusia, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang bisa membolak-balikan hati manusia, Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bukan kita sama sekali. Kita hanya bisa berusaha. Allah Azza wa Jalla memiliki hati manusia. Yuqallibu kaifa yasha. Allah Azza wa Jalla membolak-balikan kemanapun yang Allah Azza wa Jalla kehendaki. Orang-orang yang mungkin di kepala kita, wah ini mustahil kayaknya dapat hidayah nih, sulit orang ini. Siapa yang bilang mustahil? Kalau Allah Azza wa Jalla bolak-balikan sebentar itu. Dan betapa banyaknya orang-orang yang seperti ini saya dapatkan dalam dunia dakwah, betapa banyaknya orang-orang yang seperti ini. Betapa banyaknya. Teman saya cerita, teman saya ini dulunya jauh dari agama. Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepadanya. Dia ketemu temennya lagi di satu kajian, ini luar biasa. Temennya lagi, teman buruknya dulu yang dulu di satu kajian, lihat-lihatan. Ente di sini, subhanallah. Dia cerita benar-benar saya nggak percaya. Saya nggak percaya teman saya bisa di sini, dan teman saya nggak percaya saya bisa di situ. Ketemunya di kajian, bayangkan, di masjid. Kajian ilmu, kaget luar biasa. Allah subhanallah. Yang dulu mungkin ketemu di tempat-tempat yang buruk luar biasa, tempat-tempat dosa. Allahu Akbar. Kalau teman saya cerita ini luar biasa lah. Yang mungkin di kepala manusia, mustahil orang yang bisa dapat hidayah kayaknya nih. Berat kayaknya nih. Dua-duanya dapat, bayangkan. Dua-duanya dapat. Yang tadinya Masya Allah, subhanallah, dari apa? Dari bersama-sama dalam jalan syaitan, berubah Masya Allah bersama-sama menjadi di jalan Allah Azza wa Jalla. Bayangkan, duduk ngaji, ketemu bareng, nikmat. Wallah, nikmatnya luar biasa dia. Dan yang seperti ini bukan satu dua cerita-cerita seperti ini. Bukan satu dua, luar biasa. Kenikmatan besar yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba ketika Allah berikan hidayah kepada seorang hamba. Lebih nikmat lagi ketika kita menerima hidayah dan teman dekat kita, orang terdekat kita menerima hidayah juga. Wallahu akbar. Itu gak bisa diungkapkan dengan kata-kata bagaimana bahagianya itu. Gimana bahagianya, luar biasa. Salah satunya dengan apa? Doa. Doa, karena Allah Azza wa Jalla, hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bisa membolak-balikan hati manusia. Nggak ada yang lain sama sekali. Doa. Ini yang kita jarang semua. Makanya para ulama mengatakan apa, seorang dai, kewajiban bagi seorang dai untuk mendakwahkan mad'unya dan mendoakan mad'unya. Mendakwahkan mad'unya, mentarbiyah mad'unya, dan mendoakan mad'unya agar Allah berikan hidayah kepadanya. Dan itu subhanallah, sebelum kita berdakwah misal kita doa kepada Allah, berikanlah kemudahan ya Allah orang-orang yang mendengar dakwahku untuk bisa menerima hidayahmu ya Allah. Berikanlah kemudahan orang-orang yang mendengar nasihatku untuk bisa mendapatkan hidayahmu. Berikanlah kemudahan ketika aku beramar ma'ruf nahi mungkar dan orang-orang menerima dari pekerjaan amar ma'ruf nahi mungkar diriku ya Allah. Wallahu akbar. Doa kepada Allah. Doa sebelum kita dakwah, doa setelah kita dakwah, doa agar Allah bukakan hati manusia. Kita nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Kita nggak bisa maksa orang untuk datang ke masjid, untuk datang ke... Nggak bisa. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bisa membolak-balikan hatinya. Dan saya yakin Bapak Ibu akan temukan banyak kisah-kisah seperti ini.
Kisah-kisah manusia-manusia yang Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada mereka luar biasa, Masya Allah. Dari hal-hal yang mungkin nggak terfikirkan oleh manusia. Kok bisa dapat hidayah dari situ ya? Bayangkan. Salah satu yang bisa jadikan apa? Karena ada doa orang yang ikhlas kepada Allah Azza wa Jalla, mendoakan dirinya agar Allah berikan hidayah kepadanya. Maka jangan apa? Putus asa dalam berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi jangan juga tertipu dengan apa? Keahlian kita berdakwah, jangan ujub akan diri kita, itu semua menghancurkan. Oh, saya kan retorikanya hebat, atau kan saya kan ininya luar biasa. Itu ya Allah Karim. Hilangkan sejauh-jauhnya itu. Hilangkan sejauh-jauhnya itu semua tuh. Karena hanya Allah Tabaraka wa Ta'ala yang bisa memberikan hidayah taufik kepada manusia. Kita nggak bisa berikan hidayah taufik. Kita hanya bisa berikan hidayatul irsyad wal bayan. Penjelasan. Ini yang hak, ini yang batil. Ini yang syirik, ini yang tauhid. Ini yang sunnah, ini yang bid'ah. Ini yang taat, ini yang maksiat. Kita hanya bisa menjelaskan itu. Hidayatul bayan wal irsyad. Menjelaskan doang. Adapun hidayatul taufik milik Allah biyadillah. Berapa banyak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan fulan, mendoakan fulan, mendoakan fulan, Allah berikan hidayah kepada doa. Bukan sholat malam, nangis kepada Allah Azza wa Jalla. Khususkan bangun di sholat malam dan di waktu-waktu istijabah doa. Khususkan doa, berdoa kepada orang, kepada Allah Azza wa Jalla untuk orang-orang yang kita dakwahkan tersebut. Yang kita harapkan agar Allah berikan hidayah kepada mereka. Dan seluruh kaum muslimin jelas. Yang paling umum seluruh apa? Kaum muslimin. Dan seluruh manusia agar Allah berikan hidayah Islam kepada mereka. Ini yang ke-7. Yang ke-8. Usahakan untuk mengadakan seorang teman yang saleh untuk mewarnainya dan mendakwahinya. Nah, ini penting. Usahakan untuk mengadakan seorang teman yang saleh untuk mewarnainya dan mendakwahinya. Sahib, sahib. Teman itu yang menarik seperti magnet. Nah, dalam pertemanan, dalam persahabatan hanya dua, menarik atau ditarik, mewarnai atau diwarnai. Teman-teman buruk ini bahaya banget dalam mewarnai, sangat bahaya banget, luar biasa. Makanya nggak bisa kemudian kita melepaskan anak kita, misal anak kita sudah dari kecil sudah kita didik, masya Allah, dengan agama. Kayaknya ketika SMA nih atau kuliah sudah bagus nih, nggak apa-apa lah. Saya dapatkan seperti ini nih, dapatkan teman yang buruk, naudzubillah min dzalik, hilang tuh kajiannya bertahun-tahun. Hati-hati benar-benar, subhanallah. Dan ini bukan cuma anak kita, kita juga, betul ya? Berapa banyak saya temukan, subhanallah, orang yang sudah berumur nih, sudah punya cucu luar biasa. Mendapatkan hidayah Islam, alhamdulillah. Mendapatkan hidayah sunnah, masya Allah. Hilang lagi hidayah tersebut karena teman buruk. Kembali ke jalan syaitan karena teman-teman buruk. Maka coba warnai. Coba apa? Warnai. Adakan seorang teman yang saleh untuk mewarnainya. Nah, bisa dengan apa? Datang mungkin berkunjung ke rumah orang yang kita tahu, ini kita punya anak misal, dia punya anak juga dan anaknya baik nih, kita datang ke situ, biar anak kita bisa kemudian apa, berteman dekat dengan anaknya yang baik ini, masya Allah. Atau ke rumah ustadz misalnya, dan seterusnya. Ini dia, teman ini luar biasa banget, sangat luar biasa. Teman, lingkungan itu sangat luar biasa, penting banget, luar biasa. Al-mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Agama seseorang itu tergantung agama teman karibnya. Maka lihatlah siapa yang dia jadikan teman karibnya tersebut. Ini penting, subhanallah. Ini yang ke-8. Yang ke-9. Yang ke-9. Pilihlah waktu yang tepat untuk menasehati atau untuk mendakwahkan. Jadi pilih waktu yang tepat untuk menasehati atau untuk mendakwahkan. Jangan ketika lagi sibuk,
lagi marah, lagi lapar, kita nasihatin orang, nggak bisa. Nggak bisa. Pilih waktu yang tepat. Likulli maqal maqam. Setiap perkataan itu ada tempatnya. Ada tempatnya masing-masing. Perkataannya baik nih, caranya baik, luar biasa. Tapi tempatnya nggak pas. Waktunya nggak pas. Nah, ini penting nih. Ketika apa? Lagi tenang, lagi santai. Atau bisa juga ketika seseorang lagi down. Ketika seseorang lagi mungkin terpuruk, kita nasihati dengan kebaikan, dia bisa dapat tuh insya Allah. Ada satu orang, subhanallah, dulunya mungkin jauh dari agama, kemudian Allah Azza wa Jalla takdirkan dapat hidayah, masya Allah. Di antara sebabnya ketika dia sedang down, mungkin dunianya sedang down, ekonomi sedang down, kemudian dia dapatkan teman yang baik. Ini alhamdulillah, masya Allah, dapatkan teman yang baik, bahkan mungkin bertemu dengan guru-guru yang saleh, masya Allah, menasehatinya dekat kepada Allah, bertakwa pada Allah, jawabannya hanya Allah yang bisa berikan, dan lain sebagainya. Akhirnya benar, dengan sebab keterpurukan dirinya, Allah kasih ujian musibah kepadanya, minta Allah berikan hidayah kepadanya. Jadi banyak banget yang seperti ini, masya Allah. Banyak banget, masya Allah. Makanya apa? Nasihati manusia, pilih waktu yang tepat untuk menasehatinya. Dakwahkan manusia, pilih waktu yang tepat. Dan bagi seorang dai, jangan ragu untuk menjemput bola, kata para ulama. Jangan ragu untuk apa? Menjemput bola. Nabi SAW ketika hari Id datang ke para wanita untuk mendakwahkan mereka, kan gitu ya. Nabi SAW ketika musim haji datang ke kemah-kemah mereka untuk mendakwahkan Islam kepada mereka, memanfaatkan musim haji untuk berdakwah kepada orang-orang di luar Mekah, kan gitu ya. Menjemput bola diantaranya, kan gitu. Rasul SAW datang ke pasar-pasar, pasar Ukaz dan seterusnya, berdakwah. Salah satunya adalah jemput bola ini, seorang dai atau siapapun dari kita, ketika kita ingin dakwahkan orang, bisa jadi kita menjemput bola dulu, bukan mengatakan wah ilmu didatangi, bukan mendatangi. Ini beda-beda konteks ini, subhanallah. Berkata Imam Malik ini betul sahih, perkataan ini Imam Malik betul sahih. Tapi bukan kemudian apa hukum asalnya seperti itu. Terkadang dakwah itu harus dengan menjemput apa? Menjemput bola, subhanallah, kata para ulama masalah tersebut. Dan ini dilihat dari maslahat dan madarat juga masalah tersebut. Jadi pilihlah waktu yang tepat untuk menasehati. Yang ke-10, nasihati dengan rahasia, jangan di depan orang. Imam Syafi'i rahimahullah taala, Imam Syafi'i, bayangkan, ulama ma'ruf besar luar biasa ini. Mengatakan apa? Kalau orang menasehati diriku dengan rahasia, itu benar orang yang menasehati diriku. Tapi kalau dia menasehati diriku di hadapan orang lain, itu bukan menasehati diriku, tapi menjatuhkan diriku. Ini seorang ulama, ikhwan. Seorang ulama yang tahu ilmu, bayangkan. Mengatakan apa? Kalau orang ingin nasihati diriku secara sir, rahasia, berdua, kan itu. Bukan di hadapan orang. Karena bisa apa? Menjadikan martabatnya jatuh, malu, kan gitu, subhanallah. Di hadapan orang. Nasihati dirinya berdua. Semoga dengan itu Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepadanya. Kan ini salah satu cara, betul ya? Apalagi kepada misal pemerintah, misal jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dengan cara yang jelas. Nabi sebutkan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man arada an yansaha lidhi sultan fala yubdihi alaniyah. Barang siapa yang ingin menasehati sultan, pemerintah, penguasa, fala yubdihi alaniyah, maka jangan nasihati secara terang-terangan. Maka bukan ajaran Islam ketika menasihati di atas mimbar, mengkritik dengan keras. Enggak. Rasul katakan ini dalam hadis yang sahih. Fala yubdihi alaniyah. Jangan nasihati apa? Secara terang-terangan. Imam Syafi'i aja nggak mau dinasihati terang-terangan. Apalagi apa? Seorang penguasa yang punya haibah, punya kekuatan, punya harga diri, kan gitu. Dan ini bagi semua orang, gitu. Tapi apa gimana caranya? An yakhluwa, agar mereka berdua rahasia. Ya'khudha biyadihi, diambil tangannya, dia nasihati, dia terima, alhamdulillah, itu yang kita inginkan. Dia nggak terima, tugas kita selesai. Jadi apa? Nasihati berdua dengan kata-kata yang lembut tadi yang pertama, kan sopan, seterusnya.
atur kata-kata kita, waktunya tepat, dakwahkan manusia. Yang ke-11, mintalah kepada orang yang saleh, yang masih hidup jelas ya. Mintalah kepada orang yang saleh yang masih hidup untuk mendoakan orang yang kita mau dakwahkan itu. Nah, ini boleh. Setelah kita berdoa juga kepada Allah Azza wa Jalla, kita juga dibolehkan meminta doa kepada orang yang saleh yang jelas masih hidup. Yang meninggal tidak selesai. Meminta doa kepada orang yang saleh yang kita lihat akidahnya benar, ibadahnya bagus, ketakwaannya kepada Allah, Masya Allah. Kita minta doa kepadanya agar mendoakan orang yang kita mau dakwahi agar Allah berikan hidayah kepadanya. Nah, mintakan kepada orang yang saleh untuk mendoakan orang tersebut, untuk mendoakannya, untuk mendoakan orang yang kita mau dakwahi tersebut. Bisa jadi doa kita ternyata belum dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla karena mungkin banyaknya dosa dalam diri kita. Ternyata doa orang lain yang dikabulkan. Jadi doa seorang yang soleh, doa orang gurunya mungkin dan seterusnya. Maka bisa dengan apa? Meminta doa orang yang soleh yang masih hidup untuk mendoakannya, untuk mendoakan orang yang kita dakwahkan tersebut. Yang ke-12, sengaja sebanyak kan ini agar kita bisa mencobanya satu persatu insya Allah. Yang ke-12, berikan kepadanya artikel atau buku, kaset, video ceramah pendek mungkin, apapun itu. Jadi berikan kepadanya, entah itu artikel kita kirim, entah itu buku kita belikan, kita kasih buku, entah itu kaset mungkin, betul ya. Sekarang masih ada nggak DVD dan seterusnya. Entah itu ceramah pendek mungkin, potongan-potongan ceramah ustaz kita kirim, betul ya. Nah, berikan itu tuh kepada dirinya. Nah, yang kita berikan, kita lihat dulu apa yang bisa nih menggugahnya. Misal contoh seperti kisah-kisah orang-orang yang soleh yang bisa memotivasi dalam keimanan. Bagaimana kisahnya? Orang yang bisa suka kisah-kisah, betul ya? Kisah para nabi atau kisah Nabi kita Muhammad SAW, sirah nabawiyah, atau kisah orang yang saleh, kisah para ulama salaf terdahulu, sehingga kisah ini dapat apa? Menambah imannya. Atau kisah bisa jadi apa? Kisah tentang surga, kisah tentang neraka, kan gitu. Atau kisah akhir hayat. Nah, akhir hayat orang-orang yang saleh sama akhir hayat orang-orang yang zalim dan durhaka kepada Allah. Bisa juga. Bisa kalau mulai dengan kisah-kisah ini bisa lebih dengar biasanya. Setiap orang bisa berbeda-beda, tapi biasanya dengan kisah ini orang suka semuanya kisah, betul ya? Nah, cari mungkin buku-buku, artikel mungkin, atau ceramah pendek Ustadz yang mengisahkan tentang satu kisah yang memang bisa memotivasi seorang dalam keimanan dan amal soleh. Kirim itu sekali, cari lagi yang lain, kirim 2 kali, kirim lagi, kan gitu. Berusaha dengan semaksimal mungkin mudah-mudahan. Yang ke-13, coba sekali-sekali ajak berziarah kubur. Nah, agar apa? Agar mengingat kematian dan melembutkan hati. Coba sekali-sekali kita ajak orang yang kita mau dakwahi tersebut ziarah kubur. Ini kita sebutkan tentang hadis-hadis Nabi, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur, dahulu aku melarang kalian untuk ziarah kubur, al'an fazuruha, sekarang ziarahilah kubur-kubur tersebut. Kenapa? Fa innahu tudzakirukum al-akhirah, karena bisa mengingat alam akhirat, mengingat kematian. Wa tariqul qalbi, bisa menjadikan hati ini melembut. Wa tudmi'ul ain, menjadikan air mata ini berlinang. Wala taqulu hujran, dan jangan berbicara yang kasar ketika berziarah kubur. Nah, ketika kita ajak orang untuk berziarah kubur, kita ingatkan, subhanallah, lihat di pekuburan ini, kalau seandainya mereka bisa berbicara, mereka akan mengatakan mereka ingin beramal saleh.
Mereka ingin taubat, mereka ingin salat, mereka ingin zakat, mereka ingin sedekah, mereka ingin nuntut ilmu, mereka ingin taat kepada Allah dan Rasulnya. Tapi semua di pekuburan ini nggak ada yang bisa sudah. Allah Azza wa Jalla sudah takdirkan mereka sudah alam lain, alam barzakh. Kita yang sekarang alhamdulillah di dunia Allah berikan kenikmatan hidup. Masa kita tidak memanfaatkan hidup ini dengan baik dan benar? Masa kita tidak memanfaatkan dengan iman dan amal saleh? Kita hamburkan usia kita dengan hal-hal yang durhaka, maksiat ataupun yang sia-sia. Sayang banget ya, subhanallah. Ngajak seperti itu bisa, betul ya? Sehingga bisa mengajak berpikir dirinya. Allah subhanallah. Makanya para ulama ketika di area pekuburan, entah mungkin ziarah kubur, entah mungkin mengantar jenazah ke kuburan, Allah Akbar. Air mata mereka pasti berlinang. Nangis mereka. Mereka mengingat bagaimana luar biasanya orang-orang di alam kubur. Bagaimana beratnya malam pertama, hari pertama di alam kubur, luar biasa. Dan itu mudah-mudahan bisa melembutkan hati mereka, orang-orang yang mau kita dakwahkan tersebut. Ini salah satu usaha kita, betul. Salah satu usaha kita, insya Allah. Yang ke-14. Mintalah bantuan kepada orang yang lebih tua usianya atau yang lebih berilmu. Mintalah bantuan kepada orang yang lebih tua usianya atau yang lebih berilmu atau yang lebih dicintai dan dihormati untuk menasehati. Nah, bisa jadi kita nggak mempan nih, kita nggak kena nasihati, orang lain yang bisa kena. Bisa jadi temannya, bisa jadi orang tuanya, bisa jadi orang yang dituakan dia, bisa jadi orang yang dihormati dia, bisa jadi orang yang berilmu. Nah, macam-macam. Misal ada seorang istri nasihatin suaminya nggak kena-kena, subhanallah. Maka istrinya masuk kepada teman-temannya, teman-teman suaminya. Sehingga teman-teman suaminya ini nih yang masukin sedikit-sedikit. Alhamdulillah Allah berikan hidayah. Atau sebaliknya begitu juga. Suami menasihati istri nggak kena-kena lewat apa teman istrinya. Atau lewat orang tua istrinya, orang tua suaminya. Atau lewat orang yang disegani, dihormati, dimuliakan, dicintai sama orang tersebut. Kan gitu ya. Atau lewat orang yang berilmu, misal lewat orang lain. Ya bisa lewat kita, coba kita lewat pintu dan lain. Karena kita nggak tahu, subhanallah, bisa jadi perkataan orang itu yang diterima, kita nggak terima. Padahal mungkin sama aja. Betul ya? Subhanallah. Ini strategi dalam dakwah itu banyak macam-macam, subhanallah ya. Bisa minta bantuan kepada orang yang lebih tua usianya, atau lebih berilmu, atau lebih dicintai dan dihormati, lebih dimuliakan, lebih dianggap, untuk menasehatinya, untuk menasehati orang yang kita mau dakwahkan tersebut. Yang ke-15. Jadikan diri kita semakin saleh. Jadikan diri kita semakin saleh. Para ulama terdahulu ketika mereka berdakwah dan hanya sedikit manusia mungkin yang yata'athar fi da'watihi, hanya sedikit manusia yang terpengaruh dalam dakwahnya, mereka mengintrospeksi diri mereka. Ya Allah, ini karena dosa saya kayaknya. Saya sudah sampaikan benar qala Allah wa qala Rasul. Saya sudah sampaikan pemahaman yang benar, kenapa manusia belum terbuka hatinya oleh Allah ya? Ini karena dosa saya, berarti ini saya nggak benar melihat hebatnya ulama ya. Luar biasa. Jadi mereka nggak pernah salahkan qala Allah, qala Rasul, nggak mungkin, mustahil. Mereka nggak mungkin salahkan mungkin strategi dakwahnya, enggak, tapi yang mereka salahkan karena dosa saya nih, berarti. Karena keburukan saya nih. Yang menjadikan Allah Azza wa Jalla belum bukakan hati orang yang menerima, orang yang mendengar dakwah saya untuk menerima dakwah saya. Allahu Akbar, hebat luar biasa ulama ya. Selalu menyibukkan dengan aibnya, selalu menyibukkan dengan dosanya, kekurangannya, nggak pernah menyibukkan diri dengan apa? Aib dan dosa orang lain. Ini luar biasa, masya Allah yang seperti ini. Ini wajib kita contoh yang seperti ini. Jadi kalau kita nasihatin orang nggak masuk nih, saya yang salah nih, bukan dia nih. Saya yang kacau berarti. Karena dosa saya kayaknya. Ya Allah Akbar, azim, luar biasa seperti ini.
Terus seperti ini kan berarti kita akan terus apa? Termotivasi memperbaiki diri. Bisa jadi saya nasihati bukan ikhlas karena Allah. Bisa jadi saya nasihati bukan keluar dari hati saya. Bisa jadi saya nasihati karena ingin dapatkan dunia doang, kan gitu ya. Bisa jadi saya dakwahkan dan tegakkan amar ma'ruf nahi mungkar bukan karena Allah. Caranya mungkin salah, strateginya mungkin kurang, hadiah yang saya berikan mungkin nggak pas. Luar biasa, Masya Allah. Dia introspeksi dirinya. Tambah solehkan dirinya. Dia introspeksi dirinya masing-masing. Ini salah satu cara, Masya Allah. Dan yang terakhir yang ke-16, sesekali ajak berkunjung ke rumah ahli ilmu. Sesekali ajak berkunjung ke rumah ahli ilmu untuk berdiskusi, menanyakan mungkin, betul ya? Sesekali berkunjung ke rumah ahli ilmu untuk apa? Berdiskusi, bertanya tentang masalah agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nah, ini mungkin 16 berarti kurang lebih ya. Cara dalam berdakwah kepada manusia, kiat dalam berdakwah kepada manusia, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hati manusia untuk menerima hidayah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga Allah berikan kemudahan kita untuk berdakwah, menasehati manusia, beramal ma'ruf nahi mungkar di jalan kebenaran, sehingga Allah bisa berikan berbagai macam keutamaan bagi diri kita, dan semoga dengan itu Allah tambah jadikan diri kita orang-orang yang saleh dan bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahumma amin ya rabbal alamin. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Masya Allah, jazakumullah khairan Ustadz atas materinya yang luar biasa. Masya Allah, sangat bermanfaat untuk kami. Bagi jamaah yang ingin bertanya, boleh kami persilakan raise hand. Kalau untuk Mbak Evi mungkin bisa dibuka untuk ini Zoom room-nya. Ini ada beberapa pertanyaan yang masuk, Ustadz, mungkin Anda bisa sampaikan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz izin bertanya, ini dari seorang akhwat. Beliau menyampaikan, Ustadz, Ana di awal bulan Januari nanti akan mengadakan sidang tasmi' 30 juz satu dudukan. Mohon doanya Ustadz. Cuma yang Ana sedihkan adalah pada saat Ana menyampaikan hal ini kepada orang tua Ana, ayah ibu Ana, tiba-tiba orang tua Ana menyampaikan tidak bisa hadir. Ana terkejut. Padahal ini Ana sangat ingin dihadiri oleh orang tua Ana. Nah, ini selama ini yang Ana lakukan di pondok, salah satunya tujuannya adalah untuk membahagiakan kedua orang tua Ana. Terus Ana bertanya kenapa orang tua tidak bisa hadir. Sampai akhirnya Ana mencari tahu kepada kakak Ana, karena kami dua bersaudara Ustadz, dan ternyata tidak diberitahu juga. Akhirnya Ana mencari tahu kepada sahabat mama Ana. Ternyata begitu Ana tahu bahwa kedua orang tua Ana dan kakak Ana pada bulan Januari di tanggal yang bertepatan dengan Tasmi Ana, mereka sudah merencanakan untuk menonton konser Coldplay di Singapura karena tidak mendapatkan tiket untuk di Indonesia. Ana sedih sekali, Ustadz. Ada rasa kecewa karena ketidakhadiran orang tua adalah perkara sesuatu yang justru berdosa di hadapan Allah. Akhirnya Ana memberanikan diri untuk berbicara kepada ibu Ana, minta waktu kepada musyrifah. Lalu akhirnya ibu Ana menyampaikan, iya benar mau nonton Coldplay, kan tidak bisa diundur nak. Nanti kan kita bisa lihat video kamu, nanti kami minta kepada musyrifah atau pihak pondok untuk memvideokan. Ana menangis Ustadz, karena kehadiran kedua orang tua Ana bukan karena sesuatu yang uzur syar'i, tapi sesuatu yang justru mengarah kepada maksiat. Ana berusaha menasehati, mendakwahi orang tua Ana dengan santun. Lalu ayah Ana murka, kata ayah Ana, dosa itu kan nanti bisa minta ampun. Allah itu maha pengampun. Habis ini kami akan bertaubat. Jadi bagaimana Ana untuk menyikapi ini Ustadz? Satu sisi semua teman-teman Ana akan hadir orang tuanya, bahkan mengajak beberapa saudaranya. Ana sedih sekali Ustadz. Rasanya Ana tidak ingin tampil pada saat tasmi nanti. Mohon doanya Ustadz. Jazakumullahu khairan. Ayo ukhtil karimah,
Ketahuilah manusia untuk dapatkan surga Allah Azza wa Jalla itu berat. Surga Allah Tabaraka wa Ta'ala bisa didapatkan oleh manusia-manusia yang teruji imannya oleh Allah Azza wa Jalla. Surga Allah Tabaraka wa Ta'ala itu mahal. Dan untuk mendapatkannya harus ada effort yang luar biasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna sil'atallahi ghaliyah." Ketahuilah barang dagangan Allah itu mahal. Yang ditawarkan oleh Allah Azza wa Jalla itu mahal. Ala inna sil'atallahil jannah. Ketahuilah yang ditawarkan Allah, barang dagangan Allah ini surga Allah Azza wa Jalla. Yang bisa didapat bukan hanya dengan berleha-leha santai, nggak bisa. Salah satu cara untuk bisa dapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika manusia diberikan ujian di atas muka bumi ini, satu demi satu ujian tersebut. Ketika Allah berikan ujian kepadanya, Allah berikan cobaan kepadanya, Allah berikan musibah kepadanya, dia sabar akan musibah tersebut. Dia sabar akan ujian dan cobaan tersebut. Dia ridha akan ujian tersebut. Dia husnudzan, berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jalla akan ujian tersebut. Yakinlah Allah Azza wa Jalla akan berikan balasan yang jauh berlipat-lipat luar biasa. Salah satu bentuk ujian yang seperti anti katakan, subhanallah. Allahu akbar, subhanallah. Dan ini pembelajaran besar bagi para orang tua. Perhatikan baik-baik yang punya anak di sini, perhatikan luar biasa ini. Bagaimana orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Azza wa Jalla, berat nanti di hari kiamat. Bayangkan. Berat luar biasa. Tapi yakinlah wahai ukhtil karimah, bisa jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala ingin berikan hidayah kepada orang tuamu dan kepada kakakmu melalui dirimu, mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Kita nggak tahu sama sekali, sebagaimana saya katakan tadi. Kita tidak tahu sama sekali perbuatan kita yang mana, perkataan kita yang mana yang ternyata Allah Azza wa Jalla bukakan hati manusia untuk menerima hidayah. Kita nggak tahu sama sekali. Sedih, betul sedih. Nanti sudah capek luar biasa mungkin ketika menghafalkan Al-Quran. Hari yang ditunggu-tunggu ketika tasmi, nggak bisa datang orang yang sangat dianti harapkan tersebut. Ingatlah bahwa anti menghafalkan Al-Quran ini bukan hanya karena manusia, tapi karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Anti menghafalkan Al-Quranul Karim, mentasmi Al-Quranul Karim, bukan karena satupun manusia, tapi karena Allah Azza wa Jalla. Kalau niatnya karena manusia, bahaya di sini. Kan gitu. Atau niatnya misal, saya ingin memberikan mahkota kepada orang tua. Ini bagus niatnya, Masya Allah. Yang terniat terpuji, bahkan anak yang luar biasa, saleh dan salehah. Tapi Allah Azza wa Jalla pasti akan berikan ujian di situ. Subhanallah, kan gitu. Jadi ketulusan niat anti ketika menghafalkan Al-Quran, menjaga hafalan Al-Quran anti, diuji bisa jadi di sini. Allah berikan ujian berat, betul, sahih, bukan nggak berat, luar biasa. Hari-hari yang sangat ditunggu luar biasa, orang tuanya datang kepadanya, malah kemudian melakukan sesuatu yang haram, melakukan sesuatu yang durhaka. Tapi itulah saya katakan tadi, ujian manusia beda-beda pasti. Untuk mendapatkan surga Allah Azza wa Jalla pasti beda-beda. Ada orang diuji dengan orang tuanya, ada orang diuji dengan anaknya, ada orang diuji dengan pasangan hidupnya, ada orang diuji dengan mertuanya, ada orang diuji dengan temannya. Nah, siapapun, subhanallah. Tapi yakinlah, dunia ini gak lama, sebentar. Sebentar, subhanallah. Kita sabar di dunia ini dengan ujian-ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan, balasannya kenikmatan luar biasa, tidak ada batasnya. Surga Allah Azza wa Jalla. Maka yang saya ingin katakan yang pertama, ikhlaskan niat anti karena Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi ini ujian dari Allah Azza wa Jalla untuk menguji niat anti, apakah ikhlas karena Allah menghafalkan Al-Quran atau tidak. Nah, kalau anti ikhlas karena Allah Azza wa Jalla, apapun yang orang tua lakukan, bahkan apapun yang manusia ini lakukan, saya melakukan ini karena Allah Azza wa Jalla. Saya melakukan ini karena ingin dapatkan surga Allah. Saya melakukan ini karena ingin memberikan mahkota kepada orang tua saya. Orang tua kita berbuat apapun, yang penting kita, kan kita. Bisa jadi saya katakan tadi ini ujian keikhlasan. Ujian niat. Dari apa? Dari Allah Azza wa Jalla kepada diri anda. Ikhlaskan karena Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedih, betul, manusiawi sedih, subhanallah. Tapi jangan berlarut-larut. Doakan orang tuanya.
Doakan semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepadanya. Doakan. Tambah berbakti kepadanya. Tambah tunjukkan akhlakul karimah kepadanya. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada orang tua dan kakak tersebut. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan Ustaz, ini insyaallah sangat bermanfaat untuk beliau. Pertanyaan berikutnya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana adalah seorang janda. Kemudian Ana menikah dengan seorang ikhwan dengan membawa dua anak dari suami terdahulu. Suami Ana yang dahulu sudah wafat Ustaz. Nah, kemudian berjalannya waktu, selama ini Ana yang menafkahi anak-anak sendiri karena suami Ana berpemahaman anak sambung itu bukan tanggung jawab bapaknya yang sekarang. Awalnya Ana masih mampu Ustadz karena ada tabungan, tapi berjalannya waktu karena Ana tidak bekerja, Ana dilarang bekerja oleh suami, jadi Ana habis tabungan Ana. Ana kemudian berpikir bagaimana untuk menafkahi anak-anak ini sedangkan ayah sambungnya tidak mau menafkahi karena pemahaman yang didapat bahwa tidak ada kewajiban bagi ayah sambung untuk menafkahi anak sambung. Begitu juga dengan Ibu Ana, Ustadz. Ibu Ana seorang diri, sekarang tinggal di kampung. Biasanya Ana yang menafkahi, karena kakak laki-laki Ana tersibukkan oleh keluarganya, tidak mau menafkahi Ibu Ana. Dalam hal ini Ana sangat kesulitan, Ustadz. Di satu sisi Ana ingin berbakti sebagai seorang istri, tapi di sisi lain Ana juga harus berbakti kepada Ibu Ana yang sekarang menjadi buruh cuci untuk menghidupi hidupnya di kampung dan untuk anak-anak sendiri. Mohon nasihatnya Ustadz, apa yang harus Anda lakukan? Jazakumullahu khairan. Ya. Yang pertama, hakikatnya apa yang ibu itu lakukan kepada ibunya itu kebaikan, masya Allah. Membantu ibunya supaya jangan jadi buruh cuci di kampungnya itu kebaikan, masya Allah. Tapi kita tahu bersama kebaikan itu harus dengan apa? Mastata'tu, dengan semampu diri kalian, kata Allah. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla semampu kalian. Kalau kita kemudian mampu untuk memberikan atau membantu sedikit, ya memang kita mampu berikan, silahkan, masya Allah, alhamdulillah. Tapi kalau ternyata kita tidak mampu, maka la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah Azza wa Jalla tidak akan membebani seseorang yang melebihi daripada tanggung jawabnya pada hakikatnya. Tapi berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah berikan kemudahan bagi diri ibu tersebut untuk bisa membantu ibunya di kampung. Semoga Allah berikan keluasan rezeki kepadanya sehingga bisa membantu ibunya yang di kampung tersebut. Tapi kalaupun sudah mentok dan seterusnya, pada hakikatnya Allah Azza wa Jalla tidak membebani seseorang melebihi dari batas kemampuannya. Ini yang pertama. Masalah kepada ibunya. Kemudian masalah kepada anaknya. Memang kalau ditanya betul tentang masalah syariat, betul bahwa ayah sambungnya tersebut nggak ada kewajiban untuk apa? Memberikan nafkah kepada anaknya. Tapi ingat, jangan lupa, salah satu kebaikan itu adalah memberikan kebaikan kepada orang lain. Dan kebaikan yang paling berhak kita berikan adalah kebaikan kepada keluarga kita. Dan kita tahu bersama anak ini pada hakikatnya anak dari apa? Istri kita. Istri orang yang tadi ya, yang tidak mau berikan, kan gitu ya. Kalau dikatakan itu bukan kewajiban saya, betul, benar, bukan kewajibannya, sahih. Karena itu anak orang lain. Tapi jangan lupa, subhanallah, seorang wanita pezina memberikan minum seekor anjing, Allah Azza wa Jalla ampuni dosa-dosanya. Seekor anjing, bayangkan, subhanallah. Seekor anjing diberikan minum oleh wanita pezina. Wanita pezina ini melakukan dosa besar luar biasa. Diampuni oleh Allah Azza wa Jalla dosanya dengan cara ikhlas, subhanallah. Bagaimana dengan apa? Orang yang memberikan kebaikan kepada orang lain dan orang yang dia berikan kebaikan yang paling layak dia berikan kebaikan. Anak dari istrinya, betul ya? Dari istrinya. Jangan kemudian berdalih hanya karena ini bukan kewajiban saya, jadi saya nggak mau berikan. Subhanallah, begitu keras ke hati kita. Kalau kita mampu, bantu, kan gitu. Allah Azza wa Jalla akan berikan kemampuan bagi diri kita kalau kita niatnya baik dalam masalah tersebut. Bukan hanya dengan keyakinan bahwa kita nggak ada kewajiban, betul. Kalau nggak ada kewajiban, betul, subhanallah. Karena itu bukan apa?
bukan anaknya tentang masalah itu pada hakikatnya. Tapi jangan lupa itu anak istrinya yang dia bawa kan gitu ya. Berapa banyak orang-orang yang Allah Azza wa Jalla luaskan rezekinya diantaranya karena berbuat baik kepada orang lain. Apalagi ini orang yang paling berhak diberikan kebaikan kepadanya. Maka coba nasihati dari suaminya dengan berbagai macam cara yang disebutkan tadi. Bisa jadi mendatangi seorang ustadz, bertanya kepadanya, betul ya? Bisa jadi melewat orang yang lebih tua atau lebih disegani dari suaminya tersebut. Semoga Allah juga berikan hidayah kepada suaminya tersebut dan berdoa kepada Allah. Doa kepada Allah. Bertakwa kepada Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Bertakwa kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Tambah tingkatkan takwa kita, tambah seringkan doa kita kepada Allah Azza wa Jalla. Maka insyaallah taala Allah Azza wa Jalla akan berikan jalan keluar yang bisa jadi tanpa disangka-sangka jalan tersebut. Semoga Allah berikan kemudahan dan jalan keluar yang terbaik bagi ibu yang bertanya. Allahumma amin. Ustadz, ini ada pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum. Ustadz, izin bertanya. Ada 2 pertanyaan, Ustadz. Yang pertama, Ustadz, bagaimana doa dapat merubah takdir? Padahal takdir sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Yang kedua, apakah orang yang semakin taat sudah pasti ujian hidupnya akan semakin berat? Bagaimana menata hati yang senantiasa dadanya terasa terhimpit dengan beratnya ujian yang bertubi-tubi? Mohon pencerahannya, Ustadz. Nah, secara singkat, doa la yaraddul qadar illa doa. Tidak ada yang bisa merubah takdir kecuali doa. Hadis ini sahih. Para ulama mengatakan al-qadar qadaran. Takdir itu ada 2. Yang pertama takdir yang ada di Lauhul Mahfuz. Takdir yang ada di kitab Lauhul Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah Azza wa Jalla ciptakan langit dan bumi sudah Allah tuliskan di kitab Lauhul Mahfuz tersebut. Yang kedua takdir yang ada di tangan malaikat. Takdir yang bisa dirubah kata para ulama ini di tangan malaikat ini yang kedua nih. Yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika janin itu sudah berusia 4 bulan maka akan ditiupkan ruh, kemudian diutuslah satu malaikat yang disuruh untuk menulis rezekinya, menulis ajalnya, menulis dia bahagia atau sengsara dan seterusnya kan gitu. Nah, takdir yang tangan malaikat ini yang bisa berubah. Contoh, seseorang yang Allah Azza wa Jalla takdirkan tadinya 50 tahun, umurnya 50 tahun di dunia. Kemudian dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah berikan panjang umur kepada diriku di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Berikan panjang umur kepadaku di atas ketaatan kepadamu ya Allah. Terus. Kemudian dia juga bersilaturahmi, melakukan kebaikan. Sehingga dari 50 tahun tersebut Allah rubah jadi 65. Jadi 60 tahun misal. Berubah takdir Anda tangan malaikat. Tapi ingat, dari pertama yang tadinya Allah Azza wa Jalla takdirkan dia 50 tahun, kemudian dia berdoa, berbuat kebaikan, menyambung tali silaturahim dan amal-amal saleh yang lainnya. Allah rubah lagi jadi 60 tahun, semuanya tercatat di kitab Lauhul Mahfuz. Semuanya tercatat di kitab Lauhul Mahfuz. Nah, jadi yang bisa berubah yang tangan malaikat, adapun yang kitab Lauhul Mahfuz yuthbit wala yataghayyar kata para ulama. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita tahu takdir kita? Ya, betul ya. Apakah kita tahu takdir kita? Jawabannya nggak tahu. Kita tahu kita akan masuk surga atau masuk neraka? Jawabannya nggak tahu. Jawabannya berarti apa? Ya'malu fakullu muyassaru lima khuliqa lahu. Yang diperintahkan oleh Nabi, beramallah kalian, bukan berfikirlah. Pikirkanlah nasib kalian di surga di akhirat. Nggak ada. Yang disuruh perintahkan oleh Nabi, ya'malu, beramallah kalian. Fakullu muyassaru lima khuliqa lahu. Karena setiap dari kalian telah diciptakan yang untuk karena setiap dari kalian telah dimudahkan yang untuk diciptakan untuknya. Yang diperintahkan oleh Nabi beramal. Karena kita tidak tahu takdir kita, maka kita beramal, berbuat, kan gitu. Agar mudah-mudahan dapatkan apa yang kita inginkan. Kalau kita sudah berusaha maksimal mungkin kita dapatkan apa yang kita inginkan, alhamdulillah, berarti itu takdir Allah itu. Kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin kita nggak dapat apa yang kita inginkan, ini takdir Allah yang di dalamnya pasti banyak sekali hikmah dalamnya. Nah itu, jadi bukan berarti doa bisa berubah takdir, berarti bisa berubah. Ada yang tangan malaikat bisa berubah, tapi itu semua dari pertama kemudian dirubah sama Allah, itu semuanya tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Tapi yang paling penting bukan itu poinnya, kita nggak tahu takdir kita. Maka kembali kepada kaidah dasar diperintahkan Nabi, beramallah kalian, berusahalah kalian. Yang diperintahkan Nabi beramal saleh, berusaha kan gitu. Bukan berfikirlah nasib kalian, enggak.
Kalau berpikir kan nggak akan selesai. Gimana kita tahu takdir Allah, betul ya? Beramallah kalian dan ingat, innallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla tidak akan pernah menyia-nyiakan usaha orang-orang yang beriman. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, betul Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddul bala al-anbiya tsumma al-amthal fal-amthal." Orang yang paling berat ujiannya, cobaannya adalah para nabi, kemudian yang semisalnya, kemudian yang semisalnya. Yubtalar rajul bihasabi dinihi. Seseorang akan diuji oleh Allah Azza wa Jalla sesuai dengan tingkatan agamanya. Kalau agamanya kuat, ujiannya pun akan kuat. Agamanya lemah, maka seorang akan diuji sesuai dengan agamanya tersebut. Tapi ingat, yang Allah Azza wa Jalla berikan bukan cuma ujiannya tambah berat. Jadi banyak orang berpikir, kalau gitu saya imannya bisa biasa aja, Ustaz lah. Supaya ujiannya nggak berat. Salah ini. Salah ini, subhanallah. Yang Allah berikan itu bukan cuma ujiannya tambah berat, tapi jalan keluarnya juga Allah kasih dengan syarat kita bertakwa kepada Allah, kan gitu. Nah, jadi jangan berpikir satu sisi doang. Kalau gitu saya biasa-biasa ya, Pak Ustaz. Mana ada orang mau jadi biasa-biasa aja? Untuk masalah dunia aja misal. Mau jadi biasa-biasa aja atau mau jadi yang paling terbaik di dunia? Di kerjaan, di dagang misalnya. Pasti ingin jadi yang terbaik, betul ya? Masalah akhirat juga begitu harusnya. Masalah agama harus begitu juga. Jadi jangan kemudian gara-gara tambah imannya tambah bagus, ilmunya tambah masya Allah, amal solehnya tambah luar biasa, tambah berat ujiannya nih. Berarti saya biasa-biasa aja. Salah ini berpikir cuma sebagian doang. Yang Allah Azza Jalla berikan bukan cuma ujiannya doang, tapi jalan keluarnya juga Allah kasih bagi orang-orang yang bertakwa kepadanya. Nah, jadi jawabannya tidak lain tidak bukan takwa, itu jawabannya. Tambah beriman, tambah beramal soleh dan seterusnya, tambah takwa kepada Allah. Yang Allah kasih bukan cuma ujian, tapi juga jalan keluarnya Allah kasih. Kunci jawabannya Allah kasih. Dan yakinlah akan hal tersebut. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Allah alam. Ada lagi, Bu? Allah. Sebentar Ustaz, ada udah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana terpaksa safar sendiri keluar kota dengan pesawat karena ibu masuk rumah sakit. Ketidakmampuan beli tiket dengan mahram Ustadz. Apakah ini termasuk dosa? Jika memang berdosa, bisakah tertutupi dalam safar tersebut dengan istighfar terus-menerus? Mohon pencerahannya Ustadz. Barakallahu fikum. Ya, hukum asalnya la yusafirul mar'a illa ma'adhi mahram. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dibolehkan seorang wanita bersafar, yang itu termasuk jarak safar, kecuali bersamanya ada mahram. Dalam riwayat lain, la yahillu lil mar'ah, tidak halal bagi seorang wanita untuk bersafar kecuali bersamanya ada mahram. Itu termasuk apa? Perjalanan sehari semalam kecuali dengan mahram. Jadi hukum asalnya seorang wanita ketika dia ingin berangkat atau ketika dia ingin safar maka dia harus ada mahramnya. Dan mahram ini jelas untuk apa? Kebaikan dirinya jelas. Untuk kebaikan dirinya. Adapun ketika ada rifqah ma'munah. Nah, ini khilaf ulama nih. Perselisihan pendapat ulama bagaimana kalau wanita tersebut bersafar bersamanya rifqah ma'munah. Ada teman yang memang amanah bisa dikatakan. Ada majmu'ah yang memang amanah. Amanah, selamat dan seterusnya. Apakah dibolehkan atau tidak? Ini khilaf panjang lebar ulama tentang masalah ini. Ala kulihal, intinya sebenarnya kalau seorang wanita bisa bersafar dengan mahramnya, ini aman, selesai. Ini lepas dari khilaf ulama. Ini hukum asalnya itu, masalah tersebut. Tapi kalau dia nggak bisa dan kondisinya ternyata mendesak kan gitu, subhanallah, kondisinya mendesak, apalagi kemudian tadi ada rifqah ma'munah, ada teman-teman yang memang amanah, atau kemudian majmu'ah yang memang amanah, terpercaya, jujur, dan memang keadaannya mendesak, wallah alam bisa, mudah-mudahan insya Allah dimaafkan. Mudah-mudahan insya Allah dimaafkan, mudah-mudahan insya Allah dibolehkan. Tapi yang seperti ini jangan dipermudah-mudahkan, perhatikan baik-baik. Jangan dimudah-mudahkan yang seperti ini. Tapi karena tadi sakit memang mahramnya ternyata kalau beli nggak cukup uangnya dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla berikan uzur kepadanya semoga. Wallahu a'lam bishawab. Masih bisa Ustadz waktunya? Silakan Bu, satu lagi mungkin terakhir. Ya. Bismillah, assalamualaikum. Ustadz, mohon nasihatnya untuk anak yang diuji dengan anak laki-laki remaja yang sholatnya bolong-bolong dan sulit diatur. Merasa sendirian mendidik anak.
karena diuji juga dengan suami yang temperamen yang suka marah-marah, membentak dan merendahkan istri. Tidak mau bekerja sama membimbing anak. Anak sudah di pesantren selama 6 tahun dan suami juga sudah ngaji puluhan tahun. Sudah berbagai usaha dan doa untuk anak dan suami agar Allah beri hidayah dan taufik. Mohon nasihat Ustaz. Syukran, jazakallah khairan. Ya. Nasihatnya yang tadi itu. Kisah seorang ibu yang anaknya luar biasa, bukan hanya sholatnya bolong-bolong, tapi mungkin semua maksiat dan dosa dia lakukan. Tapi ibu ini selalu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, memperbesar harapannya kepada Allah Azza wa Jalla. Dia yakin Allah Azza wa Jalla akan berikan hidayah kepada anak. Mungkin ibu tambah lagi, berikan hidayah kepada anaknya dan suaminya juga tadi. Katakan tadi sudah ngaji mungkin bertahun-tahun, tapi masih kasar sama ini. Itulah manusia, tidak semua orang yang berilmu Allah berikan taufik untuk bisa mengamalkan ilmunya. Sabar. Sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wa sabiru wa rabitu. Wasta'inu bis sabri was salah. Sabar. Sampai kapan? Batas waktunya al-maut, sampai kematian. Sabar. Ingatlah bahwa di dunia ini kita bersabar sebentar saja. Hatta 50 tahun, 60 tahun. Hitungannya sebentar kalau dibandingkan dengan apa? Balasan di surga Allah Azza wa Jalla yang kekal luar biasa. Maka jalankan tadi 16 poin dari mendakwahkan manusia, menasihati manusia. Mudah-mudahan semoga Allah berikan hidayah kepada anak ibu dan kepada suami ibu, masya Allah, dan sabar, kuatkan kesabaran ibu. Semoga Allah Azza wa Jalla berikan hidayah kepada mereka berdua dan kepada kita semua di jami, insyaallah. Itu mungkin yang saya bisa. Maaf, ada satu lagi. Ini kayaknya butuh pencerahan Ustadz. Maaf. Oke, terakhir silakan. Baik, Ustadz, Ana baru tahu 2 hari yang lalu Ana dikirimkan video oleh teman Ana yang sudah rahimahullah. Ternyata saat anak-anak memang waktu itu meninggal bunuh diri Ustadz dengan gantung diri, dan tidak kami publish tapi memang masuk laporan polisi. Ternyata Ana baru tahu sesudah sekian tahun anak-anak itu bunuh diri karena dizinahi oleh ayah kandungnya. Dan karena merasa malu dan merasa takut untuk menyampaikan kepada ibunya, dia berpikir untuk mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan Ana baru tahu bahwa orang yang bunuh diri itu jatuhnya kafir ya Ustadz. Bagaimana sikap Ana sebagai seorang ibu? Ana hancur sekali hati Ana baru tahu ini 2 hari ini Ustadz. Mohon bantuannya Ustadz. Jazakumullah khairan. Enggak, tidak. Orang yang bunuh diri tersebut bukan kafir, tidak. Kecuali dia menghalalkan bunuh diri tersebut. Dia menganggap ini bunuh diri ini halal. Nah, ini lain cerita. Tapi insya Allah Ta'ala siapapun orang-orang yang bunuh diri yang seperti ini, insya Allah Ta'ala dia tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Dia melakukan tersebut bisa jadi karena depresi tadi, bisa jadi karena tekanan, bisa jadi karena bisikan syaitan kepadanya, bisa jadi karena Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi itulah ujian. Maka doakan. Doakan ibu yang bertanya, doakan sebanyak-banyaknya dengan doa kepada anaknya, dan insya Allah nggak kafir. Insya Allah Ta'ala selama dia tidak menghalalkan, dan insya Allah nggak ada orang yang bunuh diri mungkin menghalalkan, mengatakan bunuh diri halal bagi diri saya dan orang lain. Nggak ada insya Allah. Dosa besar betul subhanallah, tapi ingat dosa besar ini bisa diampuni oleh Allah Azza wa Jalla selama itu bukan kesyirikan. Selama dalam hatinya ada biji iman dalam hatinya seberat biji dzarrah, Allah Azza wa Jalla bisa ampuni dirinya. Kalau itu dosa besar, tahta masyiatillah, di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla, Allah bisa ampuni, atau Allah bisa azab terlebih dahulu. Tapi selama imannya tidak batal, selama Islamnya tidak batal, nggak kafir. Dia tidak kafir. Maka doakan ibu, doakan dengan doa sebanyak-banyaknya agar Allah berikan ampunan kepadanya, agar Allah Azza wa Jalla berikan taubat kepadanya, agar Allah berikan ampunan nanti di hari akhirat, tidak mengazabnya dan seterusnya. Dan ini ujian luar biasa subhanallahil bagi manusia. Dan balik lagi tidak bukan yang kita pikirkan satu. Apa itu? Surga Allah Azza wa Jalla. Di dunia ini macam-macam luar biasa ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan. Macam-macam luar biasa. Tapi yakinlah, dari ujian yang Allah Azza wa Jalla berikan itu semua, balasannya itu jauh lebih luar biasa. Itu surga Allah Azza wa Jalla. Orang diuji, orang yang paling sengsara misal di atas muka bumi ini. Bertahun-tahun luar biasa mungkin dia sengsara di atas muka bumi ini. Puluhan tahun, ratusan tahun. Tapi ternyata dia beriman, beramal soleh, balasannya surga Allah Azza wa Jalla.
khalidina fiha, kekal abadi. Maka bersabarlah wahai ibu. Bersabarlah wahai ibu dan teruslah berdoa untuk anaknya agar Allah berikan ampunan kepadanya. Bisa jadi dengan apa? Bersedekah dengan atas nama anaknya tersebut. Semoga Allah ampuni dosa-dosanya, semoga Allah terima amal baiknya. Dan semoga Allah Azza wa Jalla berikan kekuatan kesabaran bagi diri kita untuk bisa tabah di atas ujian yang Allah berikan di atas muka bumi ini. Allah alam bisawab. Semoga Allah tabaraka wa taala berkahi pertemuan kita. Semoga Allah tabaraka wa taala jadikan diri kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang Allah selalu berikan hidayah taufik untuk meniti siratal mustaqim sampai nantinya Allah azza wa jalla wafatkan diri kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di via Zoom ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita nanti di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullahu khairan Ustadz Ahmad Bazir untuk waktu dan ilmunya yang sangat bermanfaat untuk kita semua dan untuk Ustadz. Masya Allah, semoga kami semua Allah mampukan untuk mengamalkan ilmu yang sudah Ustadz sampaikan. Masya Allah, salihah. Masya Allah. Baik kepada para jamaah dan peserta Zoom kali ini, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas kehadirannya. Semoga Allah berikan kita hidayah taufik dan Allah mudahkan kita dalam mengamalkan dan Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz dan semua peserta. Ana izin menyampaikan segala kekhilafan dalam penyampaian materi hari ini. Bila ada yang salah dari Ana mohon maaf lahir dan batin. Jazakumullahu khairan. Barakallahu fikum. Baik, jazakumullah khairan. Saya izin nafil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz.